Shalom Elohim, selamat siang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita beribadah di sore hari ini. Saya mengajak untuk semua yang punya kesempatan mau beribadah dengan serius. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk semua dengan hati fokus, pikiran kita fokus di tempat beribadah ya, sehingga ibadah yang kita naikkan kepada Allah kita ini boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berkata, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah harapan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami agung-agungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang manis, kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Kalau di hari kemarin bahkan sampai saat ini kami masih boleh bergerak, bernafas, kami boleh sehat, kuat, bahkan kami boleh menikmati anugerah kasih karunia Allah Bapa di surga yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kuduskan tubuh jiwa roh panca indah kami semua dengan firman Allah. Baik pun saya Elizabeth Lucia Maria Pangke yang akan memimpin ibadah ini, sekalipun singkat ibadah di siang hari ini, hamba yakin percaya Engkau Bapa di surga terlebih dahulu menguduskan setiap siapapun yang mengikuti siaran di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan khusus mengalir bagi setiap kami, sehingga pengurapan itu mengajarkan setiap kami apa yang harus kami lakukan, kerjakan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah Bapa yang di surga kekal selama-lamanya. Kami sambut firman Allah di sore hari ini dengan satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di siang sore hari ini kita akan membaca firman Allah ya, di mana firman Allah berkata di Yesaya 50 ya. Yesaya 50 ayat 4 ya sampai dengan ayat 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, perikopnya yaitu ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi, yang pertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat selanjutnya ayat 7 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan Allah menolongku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan ketika seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ayat 8. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama, siapakah lawanku berperkara, biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka.
Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita lanjut lagi satu ayat lagi, yaitu di ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan akan mendengarkan suara hambanya jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di sore hari ini berbicara mengenai ketaatan seorang hamba Allah. Ya, mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan setiap hari sudah mendengar baik itu di ibadah di luar hari Minggu, bahkan terlebih di ibadah gereja lokal di mana Bapak Ibu beribadah, ataupun di ibadah di mana Tuhan bawa kaki bagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk beribadah di gereja-gereja lokal yang ada di mana Bapak Ibu berada. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Allah di sini mengatakan ketaatan hamba Tuhan. Ya, siapapun hamba Tuhan pasti harus taat kepada komandan kita, yaitu Allah kita yang dahsyat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya kita harus taat kepada komandan kita, Allah Bapa di surga, karena Allah telah menciptakan tubuh jiwa roh kita dengan sempurna. Kita dilahirkan dengan tubuh jiwa roh kita sempurna di mata Allah, bahkan di mata manusia. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus taat? Karena apa? Kita tahu bahwa Allah kita yang menciptakan tubuh jiwa roh kita dengan sempurna. Ya, oleh sebab itu kita harus tunduk taat kepada otoritas yang Allah berikan kepada kita sebagai umat yang percaya kepada Allah kita yang dahsyat. Kita harus tunduk pada otoritas Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita adalah manusia ciptaan Allah yang mulia. Oleh sebab itu Allah mau supaya kita belajar taat tunduk kepada otoritas Allah Sang Pencipta bumi langit segala isinya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tanpa ketaatan kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, tanpa ketaatan kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu Allah selalu mengingatkan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita selalu taat kepada Allah, karena Dia sudah memberikan nafas sehat kuat. Bahkan kita boleh menikmati berkat-berkat rohani, berkat finansial, berkat kesehatan, kekuatan, berkat damai sejahtera selama kita di dunia. Allah memberikan kita kesempatan untuk menikmati dengan apa yang Allah berikan kepada kita, terutama berkat rohani. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena berkat rohani itu menguatkan otot rohani kita, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, supaya kita tetap berkenan di hati Allah Bapa kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tentunya kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah supaya kita berkenan di hati Allah Bapa di surga. Perintah-perintah Allah yang Allah berikan kepada kita, ya, di mana 10 hukum Allah berikan kepada kita supaya kita harus turuti. Kita harus belajar untuk tunduk kepada Allah dan melakukan akan kebenaran firman Allah. Selama kita di dunia, Allah memberikan kesempatan untuk kita berusaha, berjuang untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu kewajiban kita menyenangkan hati Allah Bapa di surga, yaitu melakukan akan kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut di sini yaitu ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang pertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih oleh Allah untuk melanjutkan karya keselamatan dari Bapa di surga, yaitu kita mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, baik mereka yang sakit penyakit, yang terikat dengan kuasa kegelapan. Kita doakan supaya mereka diputuskan, mengalami rekonsiliasi seutuhnya daripada Allah kita yang dahsyat. Bahkan mereka yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga, kita bawa di dalam doa supaya mereka juga ditambahkan iman pengharapan yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Bahkan yang tidak punya sukacita damai sejahtera, kita bawa di dalam doa supaya mereka boleh memiliki sukacita damai sejahtera pada Allah Bapa di surga. Begitu juga kita boleh memberitakan firman Allah, karena firman Allah adalah roti kehidupan. Injil kebenaran firman Allah boleh menjadi kekuatan
bagi kita orang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Allah mengurapi mulut kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pelayan-pelayan Allah, di mana Tuhan tempatkan kita di gereja lokal masing-masing ataupun di ministry, di gereja-gereja lokal baik yang ada di Indonesia di luar negeri ya. Bagian kita, kewajiban kita harus kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar, karena karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita itu kita harus kerjakan. Jangan kita taruh di bawah kantang, jangan kita diamkan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Misalkan kita sudah diberikan karunia bahasa roh, kita tingkatkan karunia bahasa roh itu. Kalau kita sudah mendapat karunia menyembuhkan orang sakit, mari kita lakukan bagian kita untuk mendoakan orang sakit. Kalaupun tidak, kita tidak datengin ke rumah sakit ataupun kita tidak datangin ke orang yang sakit, tentunya kita bisa bawa di dalam doa di rumah kita, sedang kita berdoa syafaat untuk mereka. Di saat kita berdoa di alam roh, di alam jasmani, Tuhan buktikan di mana Allah sudah menjamah organ tubuh mereka yang sakit, disembuhkan oleh Allah kita di dalam Yesus Kristus yang dahsyat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga di saat kita berdoa untuk memberitakan Injil di suatu kota, tempat, suku, pulau, kota, provinsi, tentunya kita bawa dulu dalam doa ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sehingga di saat Tuhan membawa kaki kita ya, di saat kita berdoa di alam roh, kita ingin melayani pekerjaan Tuhan tadi, seminar di KKR ataupun di setiap kota, suku, pulau, provinsi di mana tuh atau di negara manapun Tuhan kehendaki kaki kita berjalan untuk melayani pekerjaan Tuhan ya. Di alam jasmani Allah akan mempertemukan kita dengan seorang hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, gembala sidang, para pendoa syafaat, para misionari, baik di gereja-gereja lokal. Kita boleh bekerja sama dengan baik itu yayasan yang ada. Allah boleh mempertemukan dengan seluruh pengurus, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di yayasan yang ada di mana Tuhan kehendaki ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Baik itu yayasan Kristen ya, Allah akan mempertemukan kita dengan yayasan Kristen, baik yayasan Kristen Katolik, baik pun yayasan di mana Tuhan kehendaki kita bekerja sama dengan baik. Tentunya Allah yang akan mempertemukan kita semua. Tentunya awalnya dengan doa ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Begitu juga di saat kita memberitakan firman Allah, Allah yang akan memakai mulut kita untuk berkata-kata, untuk menyampaikan isi hati Allah lewat kebenaran firman Allah disampaikan. Baik mereka yang mendengar, mereka menerima dengan sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Bahkan mereka yang mengalami keterikatan dari segala kuasa kegelapan akan Allah putuskan, Allah lepaskan di dalam nama Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, bila mana kita menghadirkan kehadiran Allah dalam pribadi hidup kita di dalam Yesus Kristus, tentunya Allah akan mengubahkan pribadi hidup kita dari tidak baik menjadi benar, menjadi baik dan benar dan berkenan di hati Allah Bapa di surga. Allah yang akan mengubahkan setiap pribadi kita yang dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut di sini ya, di mana lidah, bibir, mulut kita akan diurapi oleh Allah Bapa di surga untuk dapat berkata-kata menyampaikan isi hati Allah Bapa di surga, itu kebenaran firman Allah yang kita akan sampaikan ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Allah, baik itu pendeta, gembala sidang, pendoa syafaat, para misionari, penginjil, baik itu para biarawan, biarawati, begitu juga baik para diaken, diakonis, penatua, syamas yang Allah percayakan untuk menyampaikan isi hati Allah Bapa di surga dalam ibadah di setiap gereja lokal masing-masing. Tentunya Allah akan mengurapi lidah, bibir, mulutnya sehingga dapat berkata-kata untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, Injil, kebenaran firman Allah disampaikan. Setiap orang yang menerimanya dengan serius dan fokus akan diberkati oleh Allah Bapa di surga. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga kehadiran Allah Bapa di surga jangan kita pakai saja di dalam tempat kita beribadah berdoa, tapi dalam kegiatan aktivitas kita setiap hari. Kita hadirkan kuasa Allah Bapa dalam pribadi hidup kita. Kita undang kehadiran Allah Bapa di dalam pribadi hidup kita untuk menuntun langkah-langkah kita supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang maut ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat maju di dalam Tuhan, karena Allah selalu mempertemukan dengan hamba-hamba Allah yang diurapi oleh Allah untuk mendoakan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang dipakai oleh Allah dengan luar biasa ya. Begitu juga Allah mengurapi dan memakai lidah, bibir, mulut Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Allah di gereja lokal di mana Tuhan bawa kehendaki Bapak Ibu kasih Tuhan berada dalam pekerjaan Tuhan ya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Lanjut lagi kita firman Allah katakan, ya, di saat firman Allah disampaikan, orang yang sakit itu disembuhkan, seperti kemarin saya katakan di Mazmur 107 ayat 17 sampai 21. Firman Allah katakan orang yang sakit itu karena ulah perbuatan dosa mereka, sehingga mereka sudah muak dengan segala jenis makanan, ya, dan hampir mereka masuk ke dalam pintu gerbang maut. Berseru-serulah orang sakit itu kepada Allah dalam Yesus Kristus, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang datangnya daripada Allah kita yang dahsyat. Orang sakit itu mengalami mujizat kesembuhan. Di saat mereka mengalami mujizat kesembuhan, mereka tidak lupa bersyukur kepada Allah yang dahsyat yang sudah menyembuhkan, dan mereka menceritakan kebaikan-kebaikan Allah dalam Yesus Kristus di tempat ibadah, dimanapun mereka bertemu dengan siapapun orang yang mereka temui. Mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan di bagian organ tubuh mereka yang mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga di saat kita mendoakan orang sakit, ya, percaya saja bahwa ada tangan Tuhan yang membantu menolong tangan kita, dan hati dan pikiran kita. Yang terpenting kita fokus di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Di saat kita beribadah juga kita fokus, sehingga kehadiran Allah itu ada di dalam pribadi kita, di tempat ibadah kita, sehingga ada mujizat yang Allah berikan di tempat ibadah kita, ya, di tempat kehidupan kita sehari-hari, di mana tempat pekerjaan kita, baik itu di kantor, bahkan terlebih di instansi pemerintah swasta, bahkan di dunia marketplace, di dunia pendidikan, ya, di dalam usaha pekerjaan kita. Di saat kita memprioritaskan Allah di tempat aktivitas kita di mana kita berada, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Allah turut mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Allah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di 1 Korintus 2 ayat 9 firman Allah katakan, apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak timbul lewat hati dan pendengaran, Allah sediakan bagi kita semua yang mengasihi Allah. Garis besar di bawah, yaitu kita harus mengasihi Allah dulu, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan kita harus fokus, pikiran kita dan hati kita harus tertuju kepada Allah sumber berkat itu, sehingga di saat kita beribadah, ya, Allah akan memberkati. Allah akan menjawab doa kita, ya, bila mana kita serius fokus kita beribadah, berdoa kepadanya. Di saat kita mendengarkan firman Allah, di saat hamba Tuhan, pelayan Tuhan dari gereja manapun, gereja lokal manapun, Allah percayakan untuk menyampaikan firman Allah, pastinya firman Allah itu akan tertanam di lubuk hati yang paling dalam, dan Roh Kudus yang berfungsi benar-benar memberikan pertumbuhan setiap kebenaran firman Allah yang diterima, bahkan disampaikan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, fungsi Roh Kudus ada dalam pribadi hidup kita, yaitu menolong, memampukan kita supaya kita kerjasama yang baik dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus benar-benar selalu menuntun, memimpin langkah-langkah kita. Tapi kalau kita selalu menyakiti hati orang, apakah ada Roh Kudus dalam pribadi hidup kita? Tentunya tidak, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Allah mau supaya kita memiliki Roh Kudus, sehingga Roh Kudus boleh bekerja sama dengan baik dengan kita, menuntun, memimpin langkah-langkah kita supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang maut. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi di sini, yaitu ya ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tuhan Allah, ya, datang kepada kita, ya. Kita mendengarkan nasihat firman Allah, kita mendengarkan setiap firman Allah yang dikumandangkan di lewat ibadah, ya, ataupun di saat kita berdoa, kita membaca firman Allah, kita akan mendengarkan, meresponinya dengan baik, sehingga benar-benar Allah memberkati kita. Tidak percuma firman Allah yang kita terima, tidak jatuh ke semak-semak berduri, ya, tidak jatuh ke bukan tempat tanah yang subur, tapi firman Allah itu akan jatuh ke tanah yang subur. Ya, kalau kita menanam tanaman, tentunya kita menanam di tanah yang subur, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Kalau kita olah tanah itu bagus, baik, ya, tanah subur, kita menanam tanaman itu, yang kita tanam pastinya tanaman itu
akan bertumbuh dengan subur. Begitu juga firman Allah, kalau kita responi dengan baik firman Allah yang kita dengar, saat Injil kebenaran firman Allah disampaikan, kita meresponinya, mendengarkan dan meresponinya dengan baik, dengan sukacita damai sejahtera, Allah akan memberikan Roh Kudus untuk bekerja dengan luar biasa, memberikan pertumbuhan di mana firman Allah yang sudah kami baca, kami dengar. Iman akan timbul lewat pendengaran akan firman Allah, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi kita tetap semangat maju di dalam Tuhan, tetap semangat untuk kita membaca firman Allah dan berdoa. Itu adalah satu paket, doa dan baca firman Allah. Setiap pagi kita berdoa, baca Alkitab. Setiap saat di mana kita ada kesempatan untuk kita boleh baca Alkitab dan berdoa, berilah waktu untuk Tuhan. Luangkan waktu kita untuk Tuhan, untuk berdoa, baca Alkitab. Dalam satu hari Allah memberikan kesempatan. Kalau kita ada kesempatan untuk kita membaca Alkitab, berdoa, baik itu di kantor, baik pun di mana ya, di saat istirahat kerja, di saat istirahat misalkan di sekolah, lagi jam bersenang anak-anak, jam istirahat, kita baca firman Allah. Sekarang Allah mempermudah lewat HP Android. Ada Alkitab, kita tinggal baca ya. Di Lembaga Alkitab Indonesia, di situ tertulis firman Allah dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang penting ada niat, ada kemauan, pasti Allah akan memberikan firman Allah itu. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut di sini, yaitu kita jangan memberontak bila mana Allah mendidik kita dengan firman Allah. Kita jangan memberontak, jangan marah bila mana firman Allah yang kita dengar, kita baca itu mengena di diri kita. Sesuai dengan perlakuan yang kita buat mungkin tidak baik kepada orang dan kepada Allah, ya kita harus menerima dan meresponi firman Allah itu. Karena firman Allah itu mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan kita. Firman Allah itu membuat perilaku kita ini sadar akan dosa dan bertobat. Yang penting kita ada kemauan, ada niat mau berubah, mau bertobat. Allah akan berikan Roh Kudus untuk kita dimampukan untuk bertobat dan tidak kompromi dengan segala percinahan, percabulan, seks bebas, poligami, perselingkuhan, bahkan terlebih segala bentuk kejahatan, pelanggaran apapun Allah akan singkirkan dalam pribadi hidup kita. Yang penting kita tidak kompromi dengan segala kejahatan. Allah akan memberikan Roh Kudus kita untuk menolong kita, untuk menjauhkan kita dari segala bentuk kejahatan apapun. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat maju terus. Saya juga begitu ya. Sementara ini saya juga tetap terus berjuang untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Ya, kalau kita mengecewakan Allah terus, kita mengecewakan sesama kita, tentunya Allah tidak setuju dengan perbuatan jahat yang kita lakukan. Walaupun setiap hari kita berdoa, setiap hari kita baca Alkitab, setiap hari kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi hati kita tidak beres kepada Tuhan dan tidak beres kepada sesama, Allah tidak akan memberkati kita ya. Terutama kesehatan, kekuatan itu nomor 1, berkat jasmani, berkat finansial nomor 2 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita menikmati berkat jasmani, finansial kalau sendirinya kita mengalami sakit, penyakit, bahkan terlebih rohani, hubungan kita dengan Tuhan terputus atau jauh dari Allah. Bagaimana kita boleh menikmati berkat-berkat Allah kalau kita tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita jauh dari Allah, hubungan kita dengan Allah akan terputus. Karena apa? Kita sudah membuka celah peluang iblis setan bekerja, sehingga hubungan kita dengan Allah terputus oleh karena dosa yang dilakukan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangat maju. Kita lanjut lagi di sini, yaitu di mana ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pernahkah mengalami ditempelin orang? Ya, tidak tahu masalah apa, tiba-tiba ditampar orang gitu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, ini firman Tuhan berkata seperti ini ya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ya, ini Tuhan Yesus sudah alami di kayu salib. Sebelum di kayu salib juga Tuhan Yesus itu sudah alami semua perlakuan daripada orang-orang yang menyakiti Tuhan Yesus sebelum disalibkan ya. Difitnah, dicaci maki, diludahi, disalibkan, ditombak ya di lambungnya, sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan. Nah, dosa kita itu sudah diampuni, tapi
firman Allah mengingatkan kita setiap hari supaya kita setiap hari mengintrospeksi diri, bertobat dari segala kejahatan, dan jangan mendukakan Roh Kudus, jangan menyakiti sesama, terlebih jangan menyakiti Allah kita yang dahsyat. Jangan mendukakan Roh Kudus, karena mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita mau sehat kuat setiap hari, tentunya kita harus mengintrospeksi diri kita supaya Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan supaya kita dapat beraktivitas, terlebih melayani pekerjaan Tuhan harus sehat ya Bapak Ibu kesehatan Tuhan. Kalau kita sakit-sakitan, bagaimana kita melayani pekerjaan Tuhan? Kalau kita misalkan kita sakit-sakitan tidak bisa jalan, ataupun batuk-batuk ataupun pilek, bagaimana kita bisa khotbah berdoa syafaat? Tentunya tidak bisa ya. Jadi ada hambatan-hambatan yang menghalangi tubuh kita bila mana kita sakit ya Bapak Ibu kesehatan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap saat kita harus minta kepada Allah supaya Allah memberikan kesehatan, kekuatan terus ya. Untuk kebutuhan jasmani finansial itu nomor 2, Allah akan berikan, bukan tidak ya. Allah akan berikan, kita akan nikmati ya. Tapi yang terpenting kesehatan terutama ya, kesehatan, kekuatan terutama, supaya kita tahu mengucap syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tetap selalu beraktivitas, terlebih yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu terutama. Yang Tuhan sudah panggil dan pilih untuk melayani pekerjaan Tuhan, silakan tetap semangat maju terus melayani pekerjaan Tuhan. Allah akan memperhitungkan semua pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga saya. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sore hari ini saya akan lanjut lagi firman Allah di sini, yaitu ya, aku memberi punggungku ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita tidak kalau kita tidak tahu tiba-tiba orang memukul kita dari belakang. Saya pernah diinin sama oma ini kurang waras gitu ya. Bukan menghina oma ini, tapi benar. Saya lagi mau ke rumah sakit di tempat kakak saya, lagi janjian ketemu saya sama kakak saya Tresia Pangki di rumah sakit Budi Asih. Tiba-tiba saya itu dipukul sama oma-oma. Nah, oma-oma ini begitu saya tanya, oma ini siapa ya? Kok saya nggak kenal, kenapa dia memukul saya gitu? Nah, dia memukul saya dari belakang gitu. Nah, terus ya udah saya mau balas, nggak enak kan? Oma-oma lagi pulang, ngapain saya mau balas? Nggak perlu saya balas. Nah, puji Tuhan, akhirnya saya cuma bilang ke satpam di rumah sakit, tolong dong amankan oma-oma ini. Kayaknya oma ini mengganggu saya, takutnya dia pukul juga orang-orang pasien-pasien ataupun pasien-pasien yang masih bisa berjalan mau berobat, takutnya dipukul sama dia, atau takutnya diapa-apain semua orang-orang yang akan ke rumah sakit gitu, atau yang lalu lalang di jalan mau makan di rumah makan. Nah jadi saya bilang ke satpam di rumah sakit, tolong amankan oma ini, dan benar oma ini diamankan. Tapi dasar oma ini tidak waras, jadi ya udah saya bilang sama satpam, dilepas saja deh oma itu, kasihan juga dia ya. Jadi saya tidak membalas kejahatan apa yang dilakukan oma ini ya. Kalau saya melapor di polisi, memang perlu juga dilapor, karena kita ada penegak hukum. Jadi setiap kejadian 1x24 jam wajib kita melapor apapun yang kejadian itu terjadi ya. Yang penting itu benar-benar kejadian nyata. Nah, kalau saya mau melapor ke polisi, kasihan oma ini, sudah oma ini kasihan susah, mungkin kasihan kata orang-orang sekitar situ, dia nggak punya anak gitu, dan dia itu kayak kurang waras ya gitu, nggak waras lah. Dan akhirnya saya pikir, ya buat apa saya melawan oma, kasihan dia udah tua juga. Nah, puji Tuhan. Begitu juga saya pernah mengalami ya di kampung saya ya, di Desa Lemo Kecamatan Tombariri. Nah, saya lagi pulang dari pelayanan dengan teman saya ya yang ada di Lemo Kecamatan Tombariri. Nah, tiba-tiba seorang ibu, nah dia menampar muka saya dan dia memfitnah saya. Dia mengatain saya macam-macam. Waduh. Dan saya, karena ibu-ibu ini saya lihat dia masih muda gitu, bahkan dia lebih muda dari saya, dia sekitar umur kayaknya dia tahun 70 gitu. Akhirnya saya melapor di Polres Tomohon, dan begitu diusut kasusnya, ternyata ibu ini anaknya lagi diganggu sama bapaknya Yosua, Kadiklat Agus Santoso. Saat itu dia masih menjabat sebagai kombes ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah,
akhirnya saya diberi kesempatan oleh Wakil Kapolres Tomohon, Ibu Joyce waktu itu. Dia memberikan saya kesempatan. Sudahlah Bu, nggak usah repot urusin kasus yang Ibu laporkan itu. Ibu melayani pekerjaan Tuhan di ibadah napi setiap hari Rabu. Tidak ada pendeta yang melayani di jadwal hari Rabu jam 11 siang. Jadi Ibu dan tim pendeta-pendeta, Mbak Tuhan silakan melayani di ibadah napi jam 11 ya, setiap hari Rabu setiap minggu. Dan itu kami lakukan. Saya undang teman saya, yaitu pendeta gembala Bapak Pendeta Alex Pankey, ya, dia adalah dosen dan sudah almarhum saat ini. Begitu juga Bapak Pendeta Doktor siapa namanya, Bapak Pendeta Doktor dia adalah dosen di salah satu universitas Unimah di Tondano. Ya, saya lupa Bapak ini, tapi dia gembala GPDI ya. Nah, saya ketemu Bapak Gembala ini lewat saudara saya, sering dia mengadakan konseling di rumah ponakan saya yang ada di Woluan. Jadi saya ketemu dengan mereka, Bapak Gembala ini dan Ibu. Dan saya mengajak untuk mereka melayani pekerjaan Tuhan di Polres Tomohon di ibadah napi setiap hari Rabu jam 11 siang. Begitu juga saya mengundang ada Bapak Pendeta dari GPDI Tomohon Kota. Dan ada Ibu Pendeta juga tapi sudah almarhum, dia pengurus di panti asuhan di Talete 1. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kami bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan, bergantian jadwal. Saya bilang bergantian jadwal saja ya, karena saya juga melayani pekerjaan Tuhan di GPD Pusat Tondano, bahkan di lapas Papa Kelan di Tondano. Jadi saya minta kalau saya nggak hadir jadwal ini setiap hari Rabu kalau bisa bergantian aja, yang penting jangan sampai kosong, harus diisi setiap jam 11. Dan kami mengadakan ibadah setiap jam 11, bahkan kami juga boleh membagi berkat walaupun makanan yang kami bagikan dan buku-buku Alkitab kami boleh bagikan bagi para napi yang ada. Bahkan juga ada salah satu napi yang ada di Polres Tomohon ini waktu itu tahun 2019 ya. Saat itu saya membagikan Alkitab dengan pendeta yang berasal dari Universitas Unimah. Nah, kami boleh membagikan buku-buku Alkitab bahasa Inggris Indonesia. Jadi Inggris Indonesia kami bagikan buku itu, dan dia adalah seorang dosen, jadi dia mengajarkan seperti mengajar siswa yang ada. Dan anak-anak napi ini sangat senang sekali kalau pendeta doktor ini yang khotbah ya. Waktu itu tahun 2019, saat itu saya pelayanan di Manado, sekitar Manado, Sangir, Gorontalo, bahkan sampai di Palu juga ya, sampai ke perbatasan Sangir, Filipina ya, bahkan di GPD Hermon yang ada di Mantehage ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Manado Kota Tua ya, yaitu dekat Kota Tua. Jadi Bunaken ke sana lagi ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, jadi sungguh luar biasa ya, kita melayani pekerjaan Tuhan. Ada aja ujian, tantangan yang kita hadapi, ada cobaan juga yang kita hadapi. Tapi bila mana kita menguasai diri kita, tentunya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah. Allah turut melindungi, menjaga kita. Amin. Allah tidak pernah mempermalukan kita. Allah selalu memberikan kekuatan, semangat yang baru. Bahkan Allah selalu menolong kita bila mana kita melangkah. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini ya. Ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Jadi bila mana kita mau meminta pertolongan daripada Allah yang dahsyat, Allah tidak akan mempermalukan kita. Di saat kita memuliakan Allah dalam pribadi hidup kita, Allah tidak akan mempermalukan kita, karena kita tidak mempermalukan Allah. Bahkan di saat kita menyampaikan, memberitakan dan bersaksi akan nama Tuhan Yesus, kita memperkenalkan nama Tuhan Yesus kepada siapapun, di banyak orang pun, dimanapun, Allah akan mengakui kita sebagai anak Allah. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi di sini. Nah, Dia yang menyatakan aku benar
Ya, ayat 8. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama, siapakah lawanku berperkara, biarlah ia mendekat kepadaku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siapa yang mau melawan Tuhan? Tidak ada yang berani ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tentunya ada orang yang tidak suka dengan kita, ataupun ada orang yang iri hati, dengki dengan kita. Tentunya mereka mau cari masalah, cari-cari perkara kalau orang Manado bilang. Ya, cari-cari masalah, cari-cari perkara, gimana bikin-bikin masalah, bikin-bikin perkara, itu tidak baik ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi adu domba antara jemaat dan pendeta dan gembala, sesama gembala diadu domba. Nah, ini dia bahaya. Kalau seorang pelayan Tuhan ataupun jemaat tidak terdaftar di salah satu gereja lokal, ini perlu dipertanyakan. Jangan sampai dia datang hanya pura-pura merendahkan diri dan mengadu domba jemaat dan pelayan Tuhan, bahkan mengadu domba antara jemaat dan sesama gembala. Nah, ini harus waspada, berhati-hati. Jangan sampai gereja itu diadu domba oleh orang-orang yang tidak terdaftar di gereja dan bukan pelayan Tuhan. Tetapi ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus jelas ya, di setiap gereja tentunya terdaftar semua gereja jemaatnya terdaftar di gereja mana. Begitu juga seorang pelayan Tuhan terdaftar di gereja mana. Ya, sebagai pelayan Tuhan, apakah dia penginjil kah, apa dia seorang pendeta, atau dia seorang gembala memegang sedang jemaat, tentu terdaftar di gereja lokal masing-masing, bahkan di sinoda pun mengetahui terdaftar ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi itu baru dikatakan resmi ya. Allah mau mendidik kita supaya belajar disiplin, supaya tidak liar ya. Karena kalau kita liar, Allah juga tidak akan membantu kita bila mana kita liar, tidak mau dididik oleh Allah. Kalau kita tidak terdaftar di gereja, bagaimana kita mau menjadi seorang jemaat yang tetap di gereja, menjadi setia? Kecuali kalau dia seorang penginjil ya, atau misionari. Tapi dia tetap harus kembali ke gereja lokal ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di saat dia pergi memberitakan Injil, dia kembali ada di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan dia beribadah. Kalaupun dia memberitakan Injil atau melayani pekerjaan Tuhan sebagai pendoa misi atau penginjil, misionari, tentunya dia akan pergi sesuai tugas amanat yang Allah berikan kepada dia, sesuai jubah yang Allah berikan kepada dia. Kalau gembala ya tetap di tempat, paling tidak jemaat mengizinkan seminggu 2 kali saja, 1 bulan dua kali saja bisa keluar pelayanan penginjilan ya. Saya sering mengalami itu tahun 2017, 2019, 2022, bahkan sampai 2023 terakhir saya di Manado ya. Saya sering meminta izin kepada jemaat ya, di saat ibadah minggu pengumuman ataupun saya datangin sebelum mengadakan seminar KKR, saya meminta izin kepada jemaat akan pengurus gereja. Itu saya meminta tolong kalau bisa gembala kalian saya pinjam dulu dalam 2 hari atau 3 hari untuk mengadakan suatu seminar KKR di luar kota. Kalau mereka bilang tidak bisa, ya jangan mau. Jangan ikutin kemauan kita, sekalipun kita seorang gembala atau pelayan Tuhan juga, atau hamba Tuhan atau penginjil ya, kita harus ikut peraturan yang ada. Jadi kalau mereka bilang, oh boleh Bu, soalnya Ibu dalam 1 bulan ini Ibu gembala kita sudah 1 kali keluar pelayanan luar kota, nah melayani di luar gereja kita. Nah boleh Bu, ada satu kali lagi boleh Ibu gembala, Bapak gembala kita boleh melayani penginjilan keluar kota. Nah pasti mereka izinkan. Jadi kita harus ada aturannya, bukan tidak ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Seperti waktu di Aceh kita juga banyak gembala-gembala yang terjun masuk dalam pelayanan misi, jadi gembala misi ya. Mereka melayani di Aceh saat tsunami tahun 2006 ya. Banyak kami boleh bertemu dari berbagai kota, berbagai daerah, berbagai desa, berbagai negara. Kami bertemu di Menara Doa 24 jam yang ada di kota Banda Aceh, di mana ada Menara Doa 1 kali 24 jam di sana. Dari semua bangsa-bangsa, dari suku pulau kota provinsi berdoa di Menara Doa 1 kali 24 jam di kota Banda Aceh tahun 2006 saat itu. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi di sini, yaitu mengenai ayat. Nah, selanjutnya marilah kita tampil bersama-sama, siapakah lawanku berperkara, biarlah ia mendekat kepadaku. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, siapa yang mau melawan kita sebagai hamba Allah, hamba kebenaran, ya kita hanya berdoa.
dan kita berdoa kepada orang yang tidak suka dengan kita. Bahkan kita berdoa terus kepada orang yang memusuhin kita. Percaya saja satu saat Allah akan menjawab indah pada waktunya. Karena saya sering mengalami seperti itu. Ya, kalau beliau selalu mengadakan suatu hal-hal yang tidak baik kepada saya, dia memakai teman-teman saya, keluarga saya, ponakan saya. Nah, dia memperistri ponakan saya, dia menghamili dan memperistri ponakan saya, atau teman-teman gereja, tetangga saya, teman gereja, dia mau berpoligami. Semua data-data yang dia ada di HP saya, di WA, diambil sama beliau. Bahkan dia mulai mengatakan bahwa saya ini bukan Elizabeth, Lucy. Padahal Lucy itu dikenal, panggilan nama saya di tempat senam sebagai saya guru senam. Tapi heran ya, di tempat ibadah-ibadah teman-teman gereja sekarang memakai nama saya Lucy katanya. Puji Tuhan, tidak mengapa. Tuhan tahu apa yang beliau buat pada saya. Indah pada waktunya kalau Allah menegur. Dan baru satu kaki Allah tegur, kaki dia patah dan sudah pakai besi, dan dia berusaha mencari perawat bagian terapi supaya setiap hari terapi kaki dia. Dia tidak tahu kesembuhan datangnya daripada Allah kita dalam Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, medis terbatas. Ingat Bapak Ibu kasih Tuhan, pengetahuan medis terbatas, tapi pengetahuan dari Allah kita yang dahsyat, ya, luar biasa. Ya, Allah juga bisa memakai medis untuk menyembuhkan, tapi ada saatnya Allah juga tidak memakai medis untuk menyembuhkan orang sakit kanker dan penyakit bisu. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kalau Allah berkehendak, Allah berikan solusi. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, saya seringkali mendengar di mana kalau saya ke rumah sakit, ke kakak saya, sering saya mendengar pasien-pasien selalu begini, aduh bagaimana ya, apakah dia sembuh atau tidak ya. Sering saya diundang untuk mendoakan orang sakit di rumah sakit. Itu pekerjaan saya itu dari dulunya saya masih di kampung saya di Lemo, Kecamatan Tombariri. Ya, belum saya seorang pengkhotbah, seringkali saya dipanggil untuk mendoakan orang sakit. Nah, mereka selalu mengatakan khawatir seperti ini, mau sembuh nggak dia? Mau sembuh nggak dia? Saya bilang percaya dengan iman kepada Allah kita yang dahsyat. Mazmur 107 ayat 17-21, baca itu dengan iman. Kalau Allah kehendaki hidup, hidup. Kalau Allah kehendaki tidak hidup, Allah punya kuasa yang dahsyat. Ada amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Kesaksian saya pernah mengalami orang preman yang begitu luar biasa di Cawang, ya, di Wisartika, Jakarta Timur. Ya, keluarganya keluarganya RT, tapi mereka belum Kristen, ya. Yang mengundang saya adalah hamba Tuhan keluarganya, dan saya mendoakan orang itu. Waktu sebelum diperiksa oleh medis, ya, perubahannya luar biasa. Jadi ada tanda-tanda dia umur panjang, mau sembuh. Tapi begitu jam 11 malam dengar berita, ya, bahwa dia dipanggil oleh Allah yang dahsyat. Kenapa Allah memanggil dia? Kenapa Allah mencabut napas orang tersebut? Karena Allah tahu hati dia. Allah tahu hati dia tidak akan bertobat. Kalaupun dia bertobat, itu bertobat pura-pura. Ya, kalau orang Manado kasih istilah begini, bertobat-tobat, bertobat abu-abu. Allah tidak mengendaki orang bertobat timbul tenggelam, bertobat abu-abu, ya, masih setengah-setengah. Jangan sampai Allah mencabut napas kita di malam hari ini atau besok belum sempat bertobat. Tempat kita di mana? Pasti di neraka, bukan di surga, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi setiap langkah kita minta dipimpin oleh Allah supaya kita dapat melangkah berjalan bersama Allah kita yang dahsyat. Jadi Allah yang akan membalas setiap perbuatan orang yang melakukan kejahatan. Karena di Roma 12 ayat 17-21 firman Allah katakan, pembalasan itu ada di tangan Allah. Berilah Allah bekerja. Jadi kalau Allah mau bekerja, jangan kita membalas, ya. Biarkan Allah yang bekerja. Kalau kita mencubit orang, tentunya biru cuma sebentar, merah sebentar, sakit sebentar. Tapi kalau Allah membuat murka itu terjadi kepada orang yang melakukan kejahatan, tidak berhenti-berhenti, ya tentunya sampai pun dia mengalami sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan tidak disembuhkan oleh Allah kita dalam Yesus Kristus, ujung-ujungnya maut. Nah, upah dosa adalah maut, meninggal, ya, tidak disembuhkan. Nah, karena Tuhan tahu orang bebal, orang tidak bebal pun Tuhan tahu. Allah akan menyembuhkan orang bila mana
benar-benar hati lembut, mau berubah sikap, mau bertobat ya. Kalau tidak, termasuk golongan orang bebal, Allah tidak akan memberikan kesembuhan, bahkan Allah memberikan tempat ya di neraka. Pintu anugerah tertutup di saat kita Tuhan kasih kesempatan hidup melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan di hati Allah Bapa di surga, tapi kita tidak mau melakukan apa yang maunya Tuhan. Kita tetap melakukan dosa, tapi rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani pekerjaan Tuhan. Bukankah firman Allah katakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit? Tuhan, bukankah aku sudah memiliki iman memindahkan gunung ke gunung yang lain? Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus? Tuhan, bukankah aku sudah memiliki iman? Ya, tapi Allah katakan apa? Ya, Allah mengatakan, ya, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Nah, di mana tempat kita? Bukan di surga ya Bapak Ibu kasih Tuhan, di neraka yang kekal selamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi kita tetap semangat saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya juga tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang apa maunya Tuhan. Karena kalau kita melakukan dosa memang enak ya. Apalagi kalau selingkuh, berpacaran atau berpoligami dengan suami orang yang bukan Kristen ya. Aduh, rasanya bagaimana sama Tuhan. Percuma dong saya khotbah, Tuhan, percuma dong saya melayani orang sakit, Tuhan, percuma dong aku mengusir setan. Sedangkan kita mengusir setan, setannya ada pada kita. Setan tidak mau pergi, setan pun berkata begini, ngapain lo usir-usir gue? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lo kan teman gue, kata si setan begitu ya. Ingat Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, ya, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang iblis bunuh di dalam pribadi hidup kita? Yaitu iman kita kepada Allah. Kita dalam Yesus Kristus dibunuh oleh iblis, setan. Tanpa kita sadari kita menyenangkan hati setan, iblis, bukan Allah lagi. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap perbuatan jahat yang kita lakukan sama dengan menyakiti hati Allah Bapa di surga atau menyakiti hati Roh Kudus ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi jangan kita banyak bersandiwara dengan Allah kita yang dahsyat, karena Allah tahu kita bersandiwara atau tidak. Kita main-main dengan Allah, Allah akan permainkan hidup kita. Kalau kita mempermalukan Allah, Allah akan permalukan hidup kita. Kalau kita tidak serius dengan Allah, Allah pun tidak serius dengan kita. Doa kita mau dijawab, ibadah kita berkenan menjadi dupa yang harum berkenan di hati Allah. Kita serius fokus dan mulailah belajar untuk melakukan apa yang menjadi kita kewajiban kita, yaitu dengan perilaku kita sehari-hari. Kita belajar introspeksi diri dan berubah sikap tingkah laku kita dari jahat menjadi baik dan benar berkenan di hati Allah Bapa di surga. Amin. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang melakukan hal-hal kebaikan kepada sesama dan terlebih kepada Allah. Jangan kita mengatakan, aku melakukan kebaikan aja deh sama orang-orang sekitar kita yang teman-temanku aja, terus kepada orang lain gak usah. Ya, kita harus memiliki kasih. Karena di 1 Korintus 13 firman Allah katakan, milikilah kasih sekalipun engkau memiliki karunia-karunia yang berasal daripada Allah. Sekalipun engkau memiliki karunia bahasa roh, bernubuat, menafsirkan, bahkan engkau memiliki karunia iman yang luar biasa dari Allah, tapi kalau engkau tidak punya kasih, firman Allah katakan sama dengan gong gemerincing yang berbunyi nyaring, tong kosong berbunyi nyaring, kata orang Manado bilang ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, jadi kita harus menjaga perilaku kita setiap hari ya. Dari hal-hal yang tidak baik kita harus berubah sikap, karena kita harus ada keselarasan kehidupan perilaku kita dengan firman Allah. Karena kemarin saya bagikan kan di firman Allah, di mana firman Allah harus selaras dengan perilaku kita sehari-hari ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jangan jadikan rutinitas doa kita, jangan jadikan rutinitas pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Jangan jadikan rutinitas kegiatan aktivitas sehari-hari. Kita harus libatkan Allah di dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari, sekalipun itu di dalam doa terpenting, dalam membaca Alkitab, melayani pekerjaan Tuhan. Jangan menjadi satu rutinitas, tapi biarlah kehadiran Allah, kasih mula-mula yang Allah berikan kepada kita selalu terpelihara, terjaga dengan baik. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Biarlah kita memiliki roh menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dan melayani pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan tetap semangat kita di dalam Tuhan ya. Karena apa? Allah mau supaya kita benar-benar
menyenangkan hati Allah Bapa kita di surga setiap hari. Bahkan kita juga harus benar dengar-dengaran kepada Allah kita adalah sumber jawaban bagi kita, sumber berkat rohani, berkat finansial, berkat kesehatan, kekuatan, semua berasal daripada Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Allah akan menolong kita. Siapa yang berani mengatakan aku ini salah kalau saya berani mengatakan itu benar? Kalau saya melakukan apa kesaksian, apa yang saya alami, saya saksikan, itu memang kisah nyata apa yang saya alami. Siapa yang berani melawan? Ya, Allah akan menolong kita bila mana kita berkata yang benar sesuai apa yang terjadi dalam diri kita. Kita saksikan ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita menjadi saksi suratan Kristus terbuka kepada semua orang. Jadi kita harus saksikan apa yang terjadi dalam diri kita. Yang penting kesaksian kita jangan dibuat-buat, jangan bohong. Yang penting itu benar-benar terjadi dalam pribadi kita dan itu ada bukti. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah akan menolong kita bila mana kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus Allah kita yang hidup. Allah akan menolong kita bila mana kita melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Firman Allah katakan, ialah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang karena Allah sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Jadi kita harus banyak berbuat baik kepada sesama kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Jangan bikin terlantar istri, jangan bikin terlantar suami, jangan bikin terlantar anak cucu, cece mantu ya Bapak Ibu kesalahan Tuhan. Masing-masing punya tanggung jawab, kewajiban. Kalau kita ingin mendapat hak, kita harus melakukan kewajiban kita. Allah akan memberikan hak kita sepenuhnya sebagai anak Allah. Dan kita diakui oleh Allah, kita sebagai anak Allah. Amin Bapak Ibu kesalahan Tuhan. Kita lanjut lagi di sini, yaitu ayat selanjutnya. Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya firman Allah katakan juga, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Jadi kenapa Allah mengatakan firman Allah ini kepada setiap orang yang percaya kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus? Karena Allah mau supaya satu pun manusia tidak ada yang dibinasakan. Ya, satu pun umat yang percaya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus tidak akan dibinasakan bila mana kita menuruti perintah Allah. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana cara supaya kita bisa tahu firman Allah? Bagaimana supaya kita bisa melayani pekerjaan Tuhan dan berdoa? Tentunya kita memulai belajar, ya, belajar dari nol. Belajar berdoa. Dulunya saya tidak tahu berdoa. Saya masuk kamar, berdoa saya dari A ke Z ke A, melepotan, doa saya nggak jelas, panjang lagi pula, nggak jelas lagi doa saya. Saat tahun 1999, saat itu saya belum lama menikah dengan Ferdinandwati di Lemo Kecamatan Tombariri. Tapi saya mau belajar berdoa, walaupun teman pendoa syafaat ini kalau berdoa dari A sampai Z, dari Z ke A, wah luar biasa cepat seperti kayak kereta api. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, saya katakan Ibu Agustina Ponto ya, orang Lemo, tapi sekarang ini sudah almarhum. Dia adalah seorang pendoa syafaat di gereja Sidang Jemaat Allah di Lemo Kecamatan Tombariri, Lemo Barat. Tapi begitu dia tahu saya ada dari Jakarta, dia mau bergabung dengan saya di gereja juga di GPD Agape Lemo. Dia pendoa syafaat di situ dan setia dengan suaminya, mereka menjadi pendoa syafaat setia melayani pekerjaan Tuhan, Ibu Agustin dan Bapak Thomas ya, tapi sudah almarhum saat ini. Dan saya banyak belajar dari ibu ini, seorang pendoa syafaat ini ya luar biasa, dia dipakai oleh Allah kita yang dahsyat. Dan mulai langkah awal pertama saya mau berdoa, mau berpuasa, didatangin sama seorang Ibu Agustin Ponto ini. Dan dia mengatakan dengan namanya Ibu Magda, Ibu Elizabeth, kalau di kampung mereka panggil nama saya Ibu Lucy gitu ya, atau Lus dikasih pendek karena nama saya kan Lucia Maria Pangke, jadi mereka sering panggil nama saya Lucy atau Lus. Tapi kalau nama di gereja baptis, di gereja karena saya dibaptis Pariaji Gilbert Mondong, nama baptisan saya dikenal di gereja nama saya Elizabeth. Nah sekarang akun saya dipakai oleh Diklat Reserse Megamendung Bogor Jawa Barat, bahkan WA saya ya sudah disadap dipakai oleh beliau. Dan dia mulai mengatakan kepada teman-teman gereja bahwa nama saya bukan Elizabeth, katanya Lucy, karena nama Elizabeth akun saya
dipakai oleh beliau. Jadi nama Elizabeth, nama saya dipakai oleh beliau. Bahkan foto-foto data-data saya diambil oleh beliau. Saya nggak tahu apa dia, padahal sebenarnya sampai sekarang ini saya tahu dia masih agama Islam, ya, dengan istrinya Bu Hidra. Ya, apa dia lakukan itu tujuan baik tidak mengapa, tapi kalau dia melakukan hal-hal untuk tidak baik, ya merugikan saya juga, ya. Ya, saya tidak setuju dengan cara-cara tidak baik yang dilakukan beliau. Tapi saya berdoa terus untuk beliau ini, ya, Bapak Yosua dan istrinya, supaya rukun harmonis, begitu juga keluarga besarnya, mereka tetap memiliki ketaatan kepada Allah adalah pencipta bumi langit segala isinya, ya. Dan dalam kegiatan aktivitas mereka dalam pekerjaan, biar Tuhan tolong mereka. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lanjut lagi di sini, yaitu Allah tidak akan membinasakan kita bila mana kita benar-benar mengandalkan kekuatan Allah Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita mendengar di mana ada orang-orang mengalami kematian oleh karena ada bencana alam, tanah longsor, ataupun mengalami satu musibah, ya, belum mereka sempat mengenal nama Allah, dan belum mereka sempat mengenal nama Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu juga orang Kristen. Belum semua orang Kristen tahu percaya Yesus, dan belum semua orang Kristen juga bertobat percaya kepada Allah kita dalam Yesus Kristus. Begitu juga saya saksikan, mana usia umur 30 tahun saya, pas belum lama menikah, ya, saya melayani pekerjaan Tuhan itu setelah saya usia pas 30 tahun, ya, ke atas. Di situ Allah memakai saya usia saya 30 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Awal pertama doa syafaat, ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, karunia khotbah itu belum lama, ya, belum lama Tuhan berikan kepada saya itu setelah saya melayani pekerjaan Tuhan di setiap gereja-gereja lokal yang ada di daerah-daerah, di mana gereja-gereja dalam perintisan pembangunan, gereja GKI, GPDI, GSPDI, GPSDI, bahkan gereja GKI, gereja bahkan juga sampai di Lapas Nusa Kambangan, ya. Setiap ada ibadah napi, saya diberi kesempatan melayani firman Allah dengan satu tim, ya, tim yayasan Batu Penjuru, yayasan Mission Trip, ya, banyak hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala, pendeta juga yang terlibat dalam pelayanan yayasan-yayasan ini untuk penjangkauan jiwa-jiwa di setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Begitu juga di setiap pelayanan-pelayanan di Lapas Nusa Kambangan, bahkan di Rutan Pondok Bambu juga saya bergabung dulu dengan Gereja Bethel Indonesia Wanita. Kita kunjungan di Rutan Pondok Bambu, dan di sana juga ada salah satunya tetangga saya di kampung Desa Lemo, dia juga pernah ditahan menjadi napi di Rutan Pondok Bambu. Waktu itu tahun 2000-an lagi itu, ya. Saya masih di Gereja Bethel Indonesia, ya, 2000-an, sekitar 2005 kali, ya, 2000, pokoknya 2000-an lah saat itu. Belum lama kita ada di gedung MT Harnus, belum lama kita ada di gereja di gedung ini. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Masih di GB ini dulu masih ada di Penas. Nah, saya melayani dengan ibu-ibu para wanita GBI bersama Ibu Pendeta Rumeksi. Kita kunjungan pelayanan di Rutan dan ketemu dengan tetangga saya yang pemakai narkoba, tapi puji Tuhan saat ini dia sudah tidak pemakai narkoba lagi. Tapi saat itu pas dia sebelum naik banding, dia minta tolong untuk saya doakan dia supaya pas dia naik banding dia boleh menang kasusnya, dan dia berjanji pada saya dia akan pulang kampung. Dan puji Tuhan itu benar terjadi, dan saat ini dia sudah menikah, sudah punya anak, ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap orang pasti ada perubahan dari tidak baik dulu menjadi baik dan benar, karena Allah memberikan Roh Kudus kepada kita responi, supaya kita responi Roh Kudus itu supaya kita tidak dibinasakan oleh dunia ini.
Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah memberikan kesempatan kita melayani pekerjaan Tuhan, tetap semangat maju dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau orang mengatakan begini, sok suci kamu, sok kudus kamu, ya emang lo orang benar. Emang di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Ya, kalau Allah yang menguduskan kita, kalau Allah yang membenarkan kita, kalau Allah yang menyempurnakan kita, Allah tahu mau dibawa di mana kaki kita, hati kita. Ya, Allah akan mengurus kita, Allah akan memimpin langkah kita. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagian kita kerjakan sebagai pelayan Tuhan, penyambung lidahnya Allah. Bagian kita lakukan, bagiannya Roh Kudus Allah kita akan memberkati setiap pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Begitu juga sebagai saya dulu juga sebagai guru senam, instruktur senam. Ya, selain saya menjadi instruktur senam, mimpin lomba dengan teman saya Bu Nancy ya, yang ada di Otista, kita pimpin lomba aerobik di Cirebon waktu itu, membawa anak saya masih kecil Yosua. Ya, dia juga membawa suami dan anaknya, kita nginap di hotel karena perusahaan memberikan kita fasilitas untuk tinggal di hotel, bawa anak, dan Nancy juga bawa anak dan suaminya, dan mengajar senam kita ya dari pemanasan ya, dari warming up ya, dari pemanasan sampai dengan semifinal dan final. Wah, jadi kita 2 hari kita di Cibinong, dan puji Tuhan ya, memang saat itu anak-anak kami cari anak-anak kami di mana. Wah, ternyata anak saya Yosua dan anak ponakan saya ini pada pergi ke sawah-sawah gitu. Mereka cari kesenangan sendiri, mereka ke sawah-sawah main, mereka masih kecil-kecil kan, jadi mereka membaur dengan anak-anak yang ada di Cibinong, di mana tempat kita mengadakan pertandingan aerobik ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, berjuang saya dulu mengurus anak, begitu juga saya kembalinya 2 hari kami nginap di sana di Cibinong sambil mengajar senam, pimpin lomba. Kembalinya saya buka lagi toko Immanuel ya, yang saya miliki, dan rumah makan Baku Dapa yang saya buka di mana, di PD Pasar Jaya dari 2013 sampai 2018. Saya tutup 2018 dan saya buka di rumah kontrakan saya, yaitu saya terima pesanan nasi kotak dari gereja-gereja yang memesan di saya ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum saya ketemu dengan beliau di Diklat Reserse Agus Santoso SKMSC, saya bertemu dengan beliau ini 2017. Waktu itu anak saya baru tamat SMK, baru mulai kerja di perusahaan PT Angkasa Sakti. Jadi 20 tahun anak saya Yosua tidak ketemu dengan beliau ini. Setelah 20 tahun ke atas dia baru ketemu dengan beliau, semenjak dia baru mulai kerja di PT Angkasa Sakti ya, Pantai Kapuk ya, Jakarta. Puji Tuhan ya, ada aja